Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu tentang konsep landasan hukum, atau ini menganalisis landasan pengembangan kurikulum. Pada sore hari ini kita akan coba membahas tentang landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, untuk memahami tentang landasan dan prinsip pengembangan kurikulum, nanti saudara bisa lihat video yang saya tampilkan ya. Silakan nanti apa yang mau ditanyakan bisa ditanyakan nanti. Mana dia videonya? Silakan diperhatikan ya. Nah, ini materi kita. Silakan. Mana? Ada jalan. Nah, ini videonya ya. Silakan dilihat. Aku bukan sekadar dokumen. Aku berdiri di atas landasan filosofis, psikologis, sosiologis, iptek, dan yuridis. Aku bukan sekadar dokumen. Aku berdiri di atas landasan filosofis, psikologis, sosiologis, iptek, dan yuridis. Jika salah satu pilar rapuh, arah pendidikan bisa kehilangan keseimbangan. Aku menentukan arah dan tujuan pendidikan. Nilai-nilai yang kupegang membentuk karakter sebelum membentuk keterampilan. Ku mengingatkan bahwa setiap peserta didik berkembang dengan cara yang berbeda. Kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan mereka. Aku memastikan pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sekolah tidak boleh terpisah dari kehidupan nyata. Aku memastikan kurikulum tidak tertinggal oleh zaman. Ilmu pengetahuan teknologi terus berkembang, dan pendidikan harus ikut peserta didik bisa kesulitan menghadapi tantangan dunia modern. Aku menjaga kurikulum tetap sesuai aturan. Tanpa dasar hukum yang kuat, pelaksanaan pendidikan dapat kehilangan arah dan kepastian. Oke. Nah, dari video tadi kira-kira menurut saudara semua ada berapa landasan kurikulum yang bisa dikembangkan atau yang menjadi landasan dalam kita mengembangkan kurikulum? Kalau melihat video yang tadi, ada yang tahu? Ada berapa landasannya? 5. Ada? 5. Ada 6 ya? 6. Ada 6. Yang pertama tadi itu adalah landasan filosofis, ada landasan sosiologis, psikologis, landasan iptek, ilmu pengetahuan, dan yang terakhir tadi adalah landasan yuridis. Nah, ini adalah landasan-landasan yang harus ada ketika kita mengembangkan sebuah kurikulum. Ini apa ini lagi ya? Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi jika kurikulum punya aturan tapi tidak punya filosofi? Ada yang mau menjawab? Ayo, salah satu mungkin ada. Ayo Ustaz, coba. Apa yang terjadi jika
kurikulum hanya punya aturan tapi tidak punya filosofi. Nah, apa tadi landasan filosofi? Landasan filosofi mari kita lihatnya. Ku menentukan arah dan tujuan pendidikan. Cara yang berbeda. Kurikulum, arah pendidikan bisa kehilangan ku menentukan arah. Ini landasan filosofisnya. Apa itu landasan filosofis itu? Coba dengarkan video ini ya. Nilai-nilai yang kupegang membentuk karakter sebelum membentuk keterampilan. Nilai-nilai yang kupegang, yang pertama adalah dia membentuk karakter dulu, baru dia membentuk sebuah keterampilan. Nah, cuma nanti kan ada permasalahan di sini. Apa yang terjadi jika seandainya kurikulum punya aturan tapi tidak punya filosofi? Kalau kita berlandaskan tadi pada landasan filosofisnya. Ada yang bisa jawab mungkin? Landasan filosofis tadi itu dia mengatakan bahwa dia membentuk karakter dulu, baru dia membentuk keterampilan. Nah, kalau sebuah kurikulum hanya punya aturan tapi tidak punya filosofis, apa yang terjadi kira-kira? Kurikulumnya kayak gimana? Apakah bagus? Kurang menarik ya. Nah, kurikulum kita yang terkenal sekarang itu apa sih? Yang dipakai sekarang? KBC ya. Kurikulum berbasis cinta. Banyak kurikulumnya. Nah, seandainya KBC ini sekarang hanya aturannya sekian lembar, misalnya 100-200 lembar, tapi filosofinya tidak ada, kira-kira menurut saudara kurikulum itu akan seperti apa dia? Nah, silakan dijawab. Enggak ada yang salah ya, silakan dijawab saja. Enggak ada yang salah. Ada yang tahu? Nah, maka nanti yang akan terjadi jika hanya sebuah kurikulum mempunyai aturan tanpa landasan filosofis yang kuat, sesuai dengan definisinya tadi bahwa landasan filosofi itu adalah membentuk karakter dulu, baru dia membangun sebuah keterampilan. Maka kurikulum apapun namanya itu, mulai dari kurikulum 1947 sampai dengan yang sekarang KBC atau deep learning, itu tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap sebuah pembelajaran. Karena percuma ya, kalau tidak ada karakter anak didik kita juga percuma. Saudara-saudara bisa lihat kan sekarang ini banyak di pondok pesantren lagi viral-viralnya kan. Nah, karena mungkin karakternya tidak dibangun dari awal, atau mungkin penerapan kurikulumnya itu masih belum sempurna oleh pengelola pendidikan, misalnya di sekolah dan sebagainya. Pertanyaannya yang kedua, bagaimana prinsip fleksibilitas bekerja di tengah aturan hukum yang ketat? Gak sulit pertanyaannya ya? Apa tadi pertanyaannya? Fleksibilitas. Kalau fleksibilitas itu di prinsip pengembangan ya. Benar berguna dalam kehidupan. Kurikulum harus selaras dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman. Kurikulum ini menyesuaikan kebutuhan. Pendidikan tidak harus sama. Itu prinsip fleksibilitas ya. Kurikulum itu tidak harus sama.
Berarti maksudnya tidak harus sama. Ya. Nah, kayak gimana kira-kira kurikulum itu tidak harus sama? Silakan dijawab saja ya, kalau tidak masalah. Ya. Oke, sebelum ke sini ya, saudara-saudara sudah tahu kurikulum itu mulainya dari tahun berapa? 1947. Ya. Terus tahun 19 kalau nggak salah 53. Kalau saudara-saudara dapatnya kurikulum apa kemarin? 13. Kurikulum 2013 ya. Nah, kalau menurut saudara penerapan kurikulum di K13 itu kayak gimana? Pengalamannya dulu di sekolah. Asik? Atau kalau banyak materi, coba bisa disampaikan. Kebanyakan materi ke penjelasan. Silakan coba dieksplor dulu ya. Kalau saya dulu kurikulumnya di tahun 2005 lah ya. Tahun 2005 yang pakai caturulan itu, caturulan 1, caturulan 2, 3. Saudara mungkin belum lahir ya. Tahun berapa lahirnya? 2006. Masih kecil ya, tapi sudah bisa buat anak kecil lah. Kurikulum menjaga agar pembelajaran berkembang secara bertahap dan berkesinambung. Oke, kita lanjutkan sedikit pertanyaan yang ketiga kalau begitu. Nah, silakan salah seorang dari sini ya. Jika Anda diminta mengembangkan satu bagian kurikulum, mana yang paling dulu Anda perhatikan? Filosofinya, hukumnya, atau prinsipnya? Anggaplah saudara sudah profesional ya, di luar dari artinya sudah profesor, doktor, seperti itu ya, diminta untuk mengembangkan satu bagian kurikulum. Saudara akan memilih bagian yang mana dulu yang akan diperhatikan? Landasan filosofisnya kah? Landasan hukumnya? Atau prinsip-prinsip pengembangannya? Oke, angkat tangannya siapa? Ayo coba satu orang. Siapa namanya? Siapa tadi? Cowok satu. Filosofi tadi ya, masih ingat ya, karakter dulu yang dibentuk baru keterampilannya. Kalau hukum ini landasan yuridisnya yang tadi. Sudah dengar yang landasan yuridis tadi ya? Belum. Pelaksanaan pendidikan dapat kehilangan ukuran. Belum tetap sesuai. Aku menjaga Tantangan dunia modern. Perhatikan landasan yuridis. Aku menjaga kurikulum tetap sesuai aturan. Tanpa dasar hukum yang kuat, pelaksanaan pendidikan dapat kehilangan arah. Artinya dia memegang hukum sangat kuat. Tanpa ada landasan hukum, maka kurikulum akan kehilangan arah. Kalau yang filosofi tadi, karakter dulu yang dibangun, baru kemudian keterampilan. Nah, seandainya sekarang saudara diminta menjadi pengembang satu kurikulum, kalau menurut saudara yang mana yang akan didahulukan? Filosofisnya kah? Hukumnya? Atau prinsipnya? Dan apa alasannya? Ya, silakan angkat tangannya. Jadi tidak ada jawaban yang salah ya. Ayo Ustaz, landasan filosofi atau hukum, tinggal pilih saja dulu ya. Mau filosofi atau hukumnya yang akan dikembangkan terlebih dahulu?
Silakan angkat tangan. Satu cewek, ya silakan. Sebut namanya dan pilih mana, apa alasannya kira-kira. Kenapa nama saya Selamat Firdayanti? Menurut saya yang paling penting itu yang pertama itu filosofi, karena dia di sana kan karakter dan memiliki keterampilan. Karena karakter itu butuh diajarkan untuk anak-anak untuk ke depannya itu ya seperti apa, karena untuk masa depannya. Iya Pak. Berarti Kita didik dulu karakternya. saudara lebih memilih yang didahulukan untuk dikembangkan adalah landasan filosofinya. Karena saya lebih suka membangun karakter orang ya, ketimbang dia mempunyai keterampilan. Nah, kalau yang cowok coba sekarang. Ini kita mau disuruh kayak orang ini kan, mau pilih uang 100.000 atau uang 100.000 pecahan 1.000 gitu. Kira-kira sudah mau pilih yang mana kira-kira? Dijawab aja, nggak ada masalah. Jawab. Oke, kalau begitu begini aja. Tadi kan temannya menjawab, kalau saya lebih suka saya membangun karakter peserta didik terlebih dahulu daripada saya memberikan keterampilannya. Nah, bagaimana kalau kurikulum itu dia landasan hukumnya tidak kuat? Bagaimana kita akan membentuk karakternya? Kira-kira kalau pertanyaannya seperti itu, apakah yang akan didahulukan, lalu kemudian apakah yang didahulukan adalah landasan hukumnya, lalu kemudian landasan psikologisnya, landasan sosiologisnya, dan sebagainya. Kira-kira kalau pertanyaannya dibalas seperti itu, boleh berpendapat. Kalau saya ya tetap harus karakter dulu yang saya bangun, baru saya akan membangun keterampilan anak. Kalau saya tidak, hukumnya saya perkuat dulu supaya saya bisa membuat hukumnya dulu, baru saya bisa membentuk karakter yang kuat. Ya, oke, saudara-saudara semua, mungkin untuk pertemuan kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Semoga presentasi ini memberikan wawasan berharga ke akademik kita ya, akademik saudara dan akademik kita semua. Terima kasih. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.